Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, bersama saya Kiki Deslia, kita akan hadirkan informasi Buletin Jawa Timur edisi 20 Juli 2020. Untuk informasi yang pertama, bersama Ninda Alivia Persada FM. Jelang Idul Adha 1441 Hijriah, 248 petugas kesehatan hewan di Kabupaten Blitar disiapkan. Idul Adha 1441 Hijriah atau biasa dikenal dengan Hari Raya Kurban tinggal beberapa hari lagi. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar memastikan sudah menyiapkan petugas kesehatan yang akan diterjunkan di masing-masing desa kelurahan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafed Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, Wasis Gunawan mengatakan, pengawasan hewan kurban tahun 2020 juga menyesuaikan dengan new normal di tengah pandemi COVID-19, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Ia mengaku sudah mendata petugas kesehatan hewan di semua desa dan kelurahan, sehingga pihaknya sudah menyiapkan 248 petugas yang akan ditempatkan di setiap desa dan kelurahan. Untuk pengawasan calon hewan kurban di tahun 2020 ini kita harus juga menyesuaikan dengan new normal berkaitan dengan adanya COVID-19. Wasis menambahkan pemeriksaan hewan kurban sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan langsung di lapangan, namun juga tetap menerapkan physical distancing dan social distancing. Adapun petugas yang rutin diterjunkan yaitu pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu di Pasar Hewan Ulingi, serta setiap pasaran Wage dan Kliwon juga sudah disiapkan di Pasar Serengat. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Baik sahabat, menuju Henti Ludiana, Suara Ngawi, Sambang Desa, sebagai sarana dengarkan aspirasi masyarakat. Sebagai sarana untuk mendengar aspirasi dan keinginan langsung dari masyarakat, juga sebagai sarana menggali, masukan, kritik, dan menyerap saran terkait pembangunan desa adalah salah satu tujuan digelarnya Sambang Desa di Kabupaten Ngawi. Ini seperti yang dikatakan Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi, ketika menghadiri acara Sambang Desa di Kecamatan Sine. Dalam rangka supaya implementasi program kerja pemerintah daerah Kabupaten Ngawi bisa terfasilitasi, terakses, dan terimplementasi dengan baik. Nah, itu perlu kita lakukan Sambang Desa ini. Itu harapannya. Dengan Sambang Desa, Pemkab Ngawi bisa mengetahui seberapa jauh implementasi pembangunan di desa, sehingga dari saran serta kritik yang disampaikan masyarakat, Pemkab Ngawi akan terus bekerja mengimplementasikan semua yang menjadi program kerja serta prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi sehingga dapat terfasilitasi dan terakses dengan baik. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Kemudian ada Bobi Wijayanto, Suara Lumajang, membawa berita cegah penularan COVID-19. Lumajang terapkan marka physical distancing di traffic light. Untuk mencegah resiko penularan COVID-19, pemerintah Kabupaten Lumajang telah membuat marka ruang henti khusus di sejumlah traffic light yang dinilai arus lalu lintasnya padat. Nugraha Yuda, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang menyampaikan bahwa penerapan protokol kesehatan pada sejumlah marka jalan itu merupakan salah satu bentuk pembelajaran masyarakat agar semakin tertib berlalu lintas dalam menempati ruang henti pada traffic light serta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak antara kendaraan satu dan lainnya. Sementara ini, marka ruang henti untuk penerapan physical distancing itu telah ditempatkan pada 5 titik, diantaranya yakni 3 titik berada di marka Jalan Lampu Lalu Lintas Perempatan ST dan 2 titik lagi di persekitaran Perempatan Adipura. Yuda berharap agar masyarakat dapat lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan mematuhi marka ruang henti pada traffic light yang telah disediakan oleh petugas sehingga dapat mencegah penularan COVID-19 di Kabupaten Lumajang. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Selanjutnya sahabat, bersama Amanda, Suara Madiun, yang membawa kabar Menko PMK gelar kunjungan kerja ke Kota Madiun. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi melaksanakan kunjungan kerja ke Kota dan Kabupaten Madiun. Dalam kegiatan tersebut, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu memastikan seluruh penanganan COVID-19 telah terlaksana secara optimal.
Saat ditemui di Balai Kota Madiun, Muhajir menuturkan bahwa kewaspadaan terhadap penularan virus corona masih harus ditingkatkan, bahkan di daerah yang tingkat penyebarannya rendah seperti di Kota Madiun. Dalam pertemuannya dengan Wali Kota Madiun Maidi, Muhajir juga membahas kemungkinan pengadaan alat tes PCR di masing-masing daerah. Hal ini sebagai langkah mempercepat diketahuinya status pasien suspek COVID-19. Selain menggelar pertemuan dengan 2 kepala daerah, Muhajir juga melaksanakan kegiatan sholat Jumat di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya, Menko PMK memberikan bantuan berupa alat pelindung diri di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, yaitu baju hazmat 50 unit, 100 unit masker bedah, dan 20 unit face shield. Muhajir berharap bantuan ini dapat menjadi pendukung tugas tenaga medis dalam menangani pasien, sekaligus sebagai pelindung agar tidak tertular virus corona. Amanda, Suara Madiun. Menuju RSAL Nganjuk bersama Agustin Merdekawati, membawa kabar temukan kampung kuno di hutan. Hutan di Resor Pemangkuan Hutan atau BPH Nggawo, Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH Bagor, Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Nganjuk menyimpan jejak sejarah Nganjuk di masa lampau. Hal tersebut setelah tim Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan atau Disparprabud menemukan struktur dan batu bata berukuran besar berserakan di Dusun Pohtelu, Desa Balongrejo, Bagor. Kasih Sejarah Tradisi Seni Museum dan Keberbakalaan Disparprabud Nganjuk Amin Fuadi mengatakan, temuan struktur batu bata dan pecahan gerabah di tengah hutan Bagor yang mengidentifikasikan jika tempat tersebut dahulunya merupakan bekas perkampungan atau bisa disebut sebagai perkampungan kuno. Dugaan sementara, perkampungan kuno di tempat tersebut seluas sekitar 5 hektar dan baru 2 titik dan tidak menutup kemungkinan bisa lebih luas lagi. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Informasi selanjutnya dengan Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo, yang membawa informasi yakni Wawali Subri kukuhkan pengurus FKUB Kota Probolinggo. Wakil Wali Kota Probolinggo Muhammad Sofi Sobri mengukuhkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Probolinggo periode 2020-2025 di Aula Gereja Paroki Maria Bunda Karmel hari Sabtu kemarin. Ali Muhtar didapuk menjadi Ketua FKUB yang baru menggantikan Abdul Halim di periode sebelumnya. Sobri berharap kepada para pengurus FKUB yang dikukuhkan kala itu dapat menjaga kinerja dan amanah dengan baik sehingga membawa Kota Probolinggo menjadi lebih baik lagi. Wawali Sobri berharap keberadaan FKUB sebagai lembaga yang mampu meredam dan menjembatani segala problematika yang terjadi di wilayah Kota Probolinggo demi merajut persatuan. Usai seremonial pengukuhan, pengurus langsung menggelar rapat kerja daerah FKUB tahun 2020 yang membahas program dan kegiatan. FKUB juga bersinergi dengan Pemkot dan TNI Polri dalam rangka ikut menjaga iklim sosial dan politik yang kondusif. Adapun pengurus FKUB Kota Probolinggo periode 2020-2025 berasal dari berbagai tokoh agama, pimpinan ormas keagamaan dan majelis agama. Turut hadir dalam acara Kepala Kantor Kemenak, Kepala Bakes Bangpol, Asisten Administrasi Pemerintahan, Kabakesra, dan unsur Forkopimda. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Selanjutnya ada Suara Sidoarjo bersama Panji Harto dengan informasi perekaman EKTP di kantor Dukcapil dan Kecamatan sudah mulai dibuka kembali. Sahabat, Redi Kusuma, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kadis Dukcapil Kabupaten Sidoarjo, pada Suara Sidoarjo menyampaikan, sejak Rabu 15 Juli 2020 lalu, secara serentak di kantor Dukcapil dan di 18 kantor kecamatan di Sidoarjo sudah mulai dibuka untuk perekaman EKTP. Di mana dalam proses perekaman EKTP ini, baik itu di kantor Dukcapil dan juga di 18 kantor kecamatan Kabupaten Sidoarjo, untuk pemohon dan petugas tetap menggunakan protokol kesehatan. Pertanggal 15 Juli kemarin, hari Rabu kemarin, secara serentak di kantor Dukcapil dan 18 kecamatan dibuka lagi ya, tetapi tentu tetap sesuai dengan kota masing-masing ya, kecamatan menentukan juga kotanya berapa, tentu dengan protokol kesehatan. Redi Kusuma bilang, sebelumnya memang untuk perekaman EKTP sudah dibuka, tapi terbatas hanya untuk yang bersifat urgent. Di antaranya, bagi pemohon yang melakukan tes CPNS, ada kepentingan ke rumah sakit dan membuka rekening bank. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Beralih ke Pradia Suara Tuban, ada Aida Aminia. Wabub terangkan kegiatan hiburan sudah bisa dilaksanakan.
Wakil Bupati Tuban Nur Nahar Hussein menyampaikan jika kegiatan hiburan yang dilakukan pelaku seni di wilayah setempat sudah mulai bisa dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dijelaskan Wabub, surat edaran terkait dengan syarat dan teknik pelaksanaan kegiatan hiburan sudah dibentuk dan diedarkan ke instansi terkait. SE tersebut sudah mulai diterbitkan dan disampaikan mulai Sabtu 18 Juli 2020. SE tersebut berlaku untuk seluruh kegiatan seni, hiburan, pariwisata, olahraga, dan juga pasar. Surat edarannya sudah ada? Sudah kemarin. Sudah hari Jumat. Tadi malam kan sudah, tadi sore sudah. Berarti teknisnya sudah disusun situ? Sudah ada semua. Tinggal diedarkan itu? Iya, tinggal diedarkan. Mungkin hari ini tadi pagi sudah diedarkan. Ya. Karena teman-teman seni sudah tanya perkembangan? Sudah dikeluarkan, sudah ditandatangani Pak Bupati. Mulai berlaku kapan Pak kira-kira? Ya mulai kemarin ini. Ya mulai sekarang lah, kalau mulai kemarin. Itu hanya untuk lingkup seni atau semua hiburan lainnya juga? Semua, bukan hanya seni saja. Jadi seluruh kegiatannya. Ya, yang ada pariwisata, hiburan, macam-macam di situ, olahraga. Meski demikian, pelaksanaan kegiatan ataupun pembukaan tempat hiburan dan sejenis lainnya harus dilakukan secara bertahap. Aida Aminia, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Baik sahabat, untuk informasi selanjutnya, Dea Maudinda, Realita FM Pamekasan. Dengan kabar, Pemkab Pamekasan lakukan penerapan social distancing kendaraan bermotor di traffic light. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan lakukan penerapan social distancing kendaraan bermotor di traffic light. Giat penerapan itu dilakukan di perempatan Jalan Jokotole yang dihadiri oleh Bupati dan Wabub Pamekasan, Kapolres, Dandim dan jajaran Forkopimda, serta kelompok wartawan Kabupaten Pamekasan. Bupati Pamekasan Badur Tamam mengatakan penerapan social distancing kendaraan bermotor di traffic light ini untuk terus mengedukasi masyarakat dan tetap menjaga kewaspadaan bahwa Kabupaten Pamekasan belum terbebaskan dari pandemi COVID-19. Orang nomor 1 di Bumi Gerbang Salam ini menyampaikan orientasinya adalah untuk memberikan keselamatan kepada pengguna jalan baik di pertigaan maupun di perempatan jalan raya. Selain mengedukasi dan diberikan himbauan, juga dilakukan pembagian masker kepada masyarakat yang melintas. Distancing ini orientasinya adalah untuk terus mengedukasi masyarakat bahwa kita ini belum terbebaskan dari pandemi. Pandemi masih terus harus menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Nah, tentang kemungkinan beberapa punishment yang akan diberlakukan untuk masyarakat yang kurang disiplin dalam menjaga distancing, termasuk di tempat publik yang lain. Bupati Badrut menambahkan, bagi pengguna jalan yang kurang disiplin tidak mematuhi social distancing di traffic light, kemungkinan akan dikenakan punishment atau sanksi yang nantinya akan diberlakukan di Kabupaten Pamekasan. Dan terakhir, bersama Afik Rahardian, Mahardika, Kota Blitar. Resmi dibuka, Pemkot Blitar minta wisatawan Makam Bung Karno patuhi protokol kesehatan COVID-19. Setelah dibuka sejak 21 Juni 2020 lalu, Pemkot Blitar melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus mengoptimalkan tempat wisata Makam Bung Karno, mulai dari sarana prasarana hingga aturan masuk bagi para pengunjung. Sejumlah pedagang pun juga sudah diperbolehkan untuk berjualan di area PIPP hingga Makam Bung Karno. Heru Santoso, Kepala Bidang Pengelola Kawasan Wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Disparbud Kota Blitar, saat ditemui tim redaksi Mardika Sabtu 18 Juli 2020 mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan perbaruan aturan di kawasan PIPP dan Makam Bung Karno. Meski saat ini pengunjung MBK masih terbilang jarang, hanya wisatawan lokal, namun pihaknya terus menggencarkan himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona di area PIPP hingga Makam Bung Karno. Di area wisata pun juga telah disiapkan tempat pencuci tangan atau wastafel, penjagaan jarak, dan fasilitas penunjang protokol kesehatan lainnya. Yang jelas dengan new normal ini bahwa kawasan wisata Makam Bung Karno dibuka mulai tanggal 21 Juni. Namun setelah dibuka, pengunjung ini masih tidak seperti biasanya. Semua pelaku wisata, baik itu staf, dalam rangka nanti memberikan pelayanan kepada pengunjung, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Saat disinggung adakah pengunjung yang datang dari luar kota Blitar, Heru mengaku rata-rata pengunjung yang datang masih area lokal, sementara pengunjung dari luar kota masih jarang. Pengunjung luar kota yang pernah datang hanya 2 bus asal Banten, 2 bus asal Bekasi, dan 1 bus asal Sidoarjo. Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur edisi 20 Juli 2020. Saya Kiki Deslia, sampai jumpa.
rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.